Sahabat pejuang, rame kan? Yang kata Pak Epi nih, suasananya terlalu sepi nih, gimana membuatnya rame. Jadi setiap kali kita break, kita buka dengan tepuk tangan, keluar pun tepuk tangan. Nah, yang paling kencang tepuk tangan itu tepuk tangan Sodik. Baik, ini pertanyaan sudah banyak, sudah ada beberapa yang sampai ke kita. Yang pertama saya ingin membaca dulu punyanya Pak Ahmad Suwaidi. Pak Suwaidi ini Direktur Magistra Utama. Semoga yang saya lakukan tidak salah. Di mana film Beli Indonesia yang ada di YouTube selalu saya pakai pembuka ketika saya menyampaikan training guru, pengusaha dan lain-lain. Mohon izin dan tanggapannya, saya mengambil filmnya di YouTube. Pak Suwaidi, nggak usah izin, itu sudah milik umat. Jadi orang wakaf. Bahkan kita sangat berterima kasih kalau Pak saya menggunakan itu, ikut menyebarkan virus kebaikan. Kalau tadi ada virus kemiskinan, nah ini virus kebaikan. Kemudian selanjutnya ini dari Indonesia adalah negara kaya menurut data, tetapi faktanya jauh dari itu, bahkan hampir separuh lebih orang Indonesia menengah ke bawah. Lalu apa yang harus dilakukan individu Indonesia untuk menjadi kaya dari situasi masyarakat yang buruk, korupsi dan lain-lain? Dari Kediri, Magistra Utama Kediri. Saya baca semua dulu ya, nanti biar Pak Epi yang menggrab nih. Pertanyaannya, saya Purba Risma, LF Banjarnegara, keren. Saya akan memulai bisnis sementara saya saat ini masih PNS. Jika saya tetap bekerja sebagai PNS, maka tidak cukup waktu untuk menekuni bisnis. Jika saya lepas pekerjaan, kebutuhan bulanan terus jalan, padahal bisnis yang harus proses tidak langsung untung. Keputusan apa yang harus saya ambil, Pak? Oke, lanjut. Bagaimana agar menjadi sama hampir mirip dengan Pak Purba tadi. Ini bagaimana agar menjadi PNS dan juga pengusaha yang sukses? Apa harus keluar PNS-nya sebagaimana orang-orang yang memilih cara itu? Bagaimana bisa dua-duanya sukses dengan cara yang syar'i? Farid Banjarnegara. Kemudian dari Aceh, Pak Happy. Assalamualaikum, kami IBF Aceh mengucapkan selamat Idul Adha. Wah, kalau di Aceh itu ada upacara megang namanya. Megang itu nyembelih nyembelih kerbau. Selamat Idul Adha. Ada sedikit pertanyaan. Ada istilah yang beredar dalam dunia bisnis, yaitu tidak ada teman abadi dalam bisnis. Siapa bilang? Di sini kita abadi semua, Mas. Insya Allah sampai dunia dan akhirat. Tapi tetap nanti dia minta klarifikasi dari Pak Happy. Bagaimana Pak Happy menanggapi istilah ini dalam sudut pandang IBF? Terima kasih. Denny Velani, Sekretaris Umum IIBF Banda Aceh. Terus bagaimana Pak Happy menularkan karakter kaya kepada keluarga? Dari Ryan IBF Karawang. Ini Assalamualaikum, Mas, saya mau kirim foto Devri Center Magelang. Kemana ya, Mas? Ngirimnya ke live@devricenter.asia, live@devricenter.asia, itu emailnya. Atau bisa juga melalui WhatsApp-nya Ahmad Nur Sodik. Kemudian ini Assalamualaikum, bagaimana membuat deeply motivation untuk kaya secara sadar? Nah ini nanti akan dilanjutkan oleh Pak Epi untuk menjawab sekaligus menyambung materi kita ini. Sementara shallow motivation kadang jadi tujuan. Nur Darmawan dari Lampung. Oh, Pak Mas Darmawan, nanti kita akan segera lanjut soal ini. Salam sukses, saya dari Magistra Utama Jember. Terkadang membangun karakter atau mindset sangat susah. Bahkan saat ini saya mencoba berusaha dibantu oleh Pak Angga selaku manajer di Jember. Yang omset awal setengah sangatlah buruk. Untung ada motivasi dari Pak Angga. Nah saya pingin kiat-kiat dari Pak Happy untuk kuat berwirausaha dan menjadi orang kaya. Kaya hati dan kaya itu bagaimana caranya? Nah, oke, kita lanjut lagi. Ini dari... Oh dikurangi lagi, banyak banget, tapi begini Pak, sebelum saya lanjut saya ingin menyapa dulu salah satu peserta LF kita yang ada di Seattle, yang hari ini rela untuk begadang dan bangun pagi karena hari ini paling tidak kalau sekarang kalau di Seattle, iya jam sekian, jam berapa ini? Ini ternyata yang nonton anaknya Pak Happy sendiri, namanya Jihan yang kemarin baru diantar itu karena kangen dengan bapaknya, lihat bapaknya acara langsung di acara ini, Untung bapaknya punya acara ini, kalau enggak gimana ngeliat bapaknya langsung. Baik Pak Epi, itu kira-kira beberapa pertanyaan, mungkin Pak Epi bisa mengambil benang merah dari pertanyaan semua ini kan sangat banyak. Kira-kira iya. Apa? Kenapa? Jadi tadi ada dua orang tanya tentang kapan saya itu harus keluar gitu kan kira-kira ya, memulai usaha, kemudian harus meninggalkan pekerjaan sementara
usahanya belum jelas ya. Oke. Jadi memang membangun usaha itu membutuhkan sebuah proses gitu. Ya, hitung-hitungan kadang-kadang gampang, tetapi untuk mewujudkan hitung-hitungan itu di belakangnya itu banyak sekali hal. Apalagi kalau kita orang baru mau bekerja, baru mau berusaha. Maka yang namanya berusaha, menjadi pengusaha, membangun bisnis itu adalah membangun kompetensi gitu. Banyak hal yang kita tidak lihat. Kita pikir gampang, ternyata sulit gitu. Apalagi ya kalau tidak ada yang membimbing dan sebagainya. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman yang masih bekerja, bisa merintis usaha yang bisa sambil dilakukan dengan bekerja. Ya, jadi untuk berusaha sambil cari makan itu repotnya minta ampun. Nanti terakhirnya nyerah juga. Wah, kayaknya saya nggak bakat jadi pengusaha gitu. Padahal pengusaha nggak ada bakat-bakatnya gitu ya. Pengusaha itu ya dibangun gitu, kompetensi dibangun. Kaya itu bukan bakat itu. Kaya itu ya dibangun, dipelajari gitu, dibangun karakternya. Kalau kaya sebuah bakat, nggak perlu ada buku-buku menulis tentang kekayaan, ya nggak ada perlu sekolah bisnis dan sebagainya. Jadi untuk yang bertanya tentang itu, mulai dengan yang bisa dilakukan sehingga pada satu titik gitu bisa memutuskan sendiri. Saya sendiri memulai usaha dari sejak saya semester 2 gitu, dan kemudian membuat kontraktor itu pada tahun 2002. Gitu, sambil saya itu menjadi direktur di sebuah televisi. Ya, tahun 2004 saya keluar gitu. Ketika saya pikir saya tidak mungkin lagi saya rangkap profesi. Insya Allah akan bimbing Bapak Ibu sekalian gitu. Ketika kita menjalankan tentu ya tidak sebebas kalau kita itu di luar. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua tadi tentang membangun karakter. Iya, karakter kaya itu dan menularkan kepada keluarga. Iya, kalau saya sendiri memang saya sangat concern ya, seperti Anda tahu anak saya 4 gitu, dan dari 4 itu yang pengen jadi pengusaha tadinya cuma 1, tapi kelihatannya kakaknya di Amerika sekarang ngambil bisnis ya. Tadi kemarin malam dia ngirim gitu, wah dia soal-soal, dia ada buku, wah benar-benar diajarin tentang bisnis. Terus saya bilang, wah kakak ini luar biasa juga. They really teach you about business. Oh, saya pasti semangat dia, ya. Gitu. Jadi cita-citanya sendiri sebetulnya tadinya mau jadi arsitek, gitu kan. Kemudian kalau nggak arsitek ya desainer lah gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tetapi saya selalu pesan sama anak-anak saya, 1 itu ngaji, jangan lupa. Gitu. Kenapa? Biar kalian tuh selamat gitu. Yang kedua, lakukan, biasakan berbuat baik gitu. Kenapa? Biar kalian mudah hidupnya. Dan yang ketiga, jangan malu untuk jualan. Kenapa? Biar kalian memiliki karakter kaya. Itu setiap hari saya lakukan, setiap hari saya tanyakan, saya tulis gitu, saya posting gitu, sehingga anak-anak saya itu tahu apa sebetulnya yang diinginkan oleh orang tuanya. Jadi anak-anak saya tahu begitu, ngatur duit gitu. Dulu waktu dia kecil saya kasih kaleng gitu. Nah, ini kaleng ini itu untuk setiap kita dikasih oleh ibunya. Dia kasih ini untuk sedekah, ini untuk saving, ini untuk jajan, ini untuk ngumpulin gitu. Jadi seperti Jihan itu ya, dia selalu gitu, mah gitu, saya boleh nggak gitu beli ini gitu dan sebagainya, itu mesti lapor gitu sampai hari ini ya. Padahal kalau teman-temannya di sana di Amerika banyak yang beli mobil sendiri gitu kan, gitu baru 1 tahun 2 kali ganti mobil, dia bisa mencermati gitu, wah I wanna do that gitu, don't want to do that. Nah jadi dia sendiri punya tabungan beli mobil. Kalau di Amerika kan mobil murah bang, iya, gitu ya, murah nggak kayak di sini. Mercy itu di sana harganya sama kayak Frit itu 350 juta gitu ya. Itu saya rasa Sodik itu udah Mercy BMW gitu ya, gitu. Cuman di sini mahalnya minta ampun gitu. Jadi
kita latih jualan, kita latih ngatur duit gitu, kita latih untuk bersedekah gitu. Itu yang saya latih. Tetapi apapun yang kita sampaikan, akhirnya anak-anak itu akan ngelihat gitu, bapak ibunya tuh ngapain gitu. Mereka mendengar apa yang kita ucapkan, tetapi mereka akan lebih mengingat apa yang kita lakukan. Ya, jadi dengan cara seperti itu saya membangun anak-anak. Oke. Yang pertanyaan yang selanjutnya berhubungan dengan materi ini tadi, yang dari Pak Nur Dermawan dari Lampung itu, Pak, how to get deeply motivated ini. Sementara yang dilihat di depan mata itu yang kita sebut tadi, yang shallow motivation tadi itu ada uang, bahkan itu kadang-kadang menjadi tujuan dia bilang. Nah, bagaimana mendapatkan itu? Ya, sebetulnya inti daripada pembicaraan kita hari ini itu how to get deeply motivated. Seseorang yang mendapatkan deep motivation gitu, itu mesti orang yang memiliki clarity gitu, dan mesti orang yang tidak terpengaruh oleh konsep-konsep yang di luar how to be rich guy gitu ya. Jadi tidak terpengaruh di sana. Kalau kita menguasai ini, sebetulnya kita itu dapat esensi dari powerful decision. Jadi memutuskan dengan sangat mudah gitu. Nah, Bang Aswandi, teman-teman sekalian, yang disebut shallow motivation itu ciri-cirinya dia ada di luar kita gitu. Itu ciri-cirinya. Maka shallow motivation itu seringkali disebut, kalau Anda dengar, external motivation gitu. Sedangkan deep motivation itu adalah internal motivation. Nah, apa yang ada di internal? Duit gitu. Contohnya, duit kan nggak ada di dalam kita, gitu. Adanya di luar. Pujian gitu. Maka kenapa hidup kita susah gitu? Sebagian besar hidup kita susah karena kita terpengaruh oleh penilaian orang-orang yang ada di luar kita gitu. Wah, dibilang nggak punya duit, nggak enak gitu. Oh, Pak Happy nggak punya duit gitu. Saya selalu ngomong, enggak, padahal orang juga nggak ngomong begitu, kita cuma merasa gitu. Wah, nanti kalau kita pakai pesawat, nggak pakai bisnis, dikira lagi nggak punya duit lagi gitu kan. Gitu. Saya itu satu saat, saya itu mau jual bulldozer, ya, belum lama, kalau kira-kira sebulan 2 bulan yang lalu. Jadi saya cukup kaget juga, saya dulu kan punya banyak sekali bulldozer ini. Istri saya bilang, Pak, ini dong sisain satu, buat apa? Ya buat kenang-kenangan lah, kenang-kenangan kok bulldozer gitu loh, ya kan? Tapi ya sudah lah, namanya istri kita ikutin aja. Ya, ya, jadi istri itu kan sakti Bang, saya punya guru ya, mengatakan istri itu, wanita itu sakti. Kenapa wanita itu sakti? Kalau dia marah gila kalang kabut. Kalau dia marah kita kalang kabut gitu. Jadi Pak Kiai saya bilang, seorang wanita itu makanya udahlah ikutin aja dulu lah, kita lihat nanti hasilnya kan gitu. Nah, habis itu, sesudah itu kita kan nggak punya workshop kayak dulu, udah kita udah nggak ada lah, project udah nggak ada gitu. Kita titipin teman. Nah, teman ini rupanya ngontrak. Jadi ini diusir-usir nih, ngangkut bulldozer Bang, mindahin dari sini ke sini. Mindahin aja itu 12 juta gitu kan. Mindahin doang untuk dijadikan kenang-kenangan tadi. Besok ke sana lagi. Saya bilang, "Mah, ini kita repot, Mah," gitu. "Ngapain sih kenang-kenangan, enggak pernah Mama lihat juga. Sudahlah kita jual aja gitu. Lumayan 500 juta." Saya undang teman-teman, "Tolong dong jualin, gua repot ini ngurusin ini." Apa kata teman saya? Teman SMA nih, dibilang, "Hep, lo lagi nggak punya duit ya?" Sambil dia ngelihat wajah saya itu dengan kasihan gitu. "Enggak, kalau nggak punya duit, gua ada," gitu. Allahu Akbar gitu ya. Jadi ini nih yang disebut eksternal. Ini paling ditakutkan sama orang. Maka saya selalu bilang sama teman, mending nggak dibilang nggak punya duit daripada nggak punya duit beneran gitu. Ini external motivation, pingin dibilang hebat. Ya, Allah udah ngasih tahu, jangan gitu. Berapa banyak orang yang lebih hebat dari kalian?
peninggalannya juga lebih banyak, tidak akan bisa menyelamatkan kalian. Nah ini semua ada di eksternal. Kita nggak punya duit untuk nyicil, kita paksain nyicil mobil mewah, ya akhirnya kita susah gitu. Karena kita didrive oleh external motivation. Uang gitu kan, uang kok nggak cukup bagaimana? Nah, yang harus kita kenali apa sih yang disebut internal motivation. Ya, jadi internal motivation tentu banyak sekali ya, tetapi ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ya, kalian lihat. Ketika ketemu dengan orang-orang yang pernah bangkrut gitu, yang dia dapat hidayah, ada orang bangkrut, bangkrut lagi, diulangi cara yang sama. Gitu, artinya kebangkrutannya tidak membuat dia belajar. Tapi ada orang dulu ketika usaha, wah kacau balau, begitu bangkrut dia tata, dia ini segala macam dan menjadi pengusaha yang baik-baik. Di IWF kan banyak sekali ya kan. Kenapa? Karena dia mendapat deeply motivation. Apa itu? Salah satunya yang banyak adalah freedom. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami tercabutnya freedom itu. Freedom itu lawan katanya itu slavery gitu, perbudakan. Jadi ketika ingat itu, waduh, gue mesti tabung, gue mesti hati-hati, saya mesti bangun, saya enggak mudah gampang ngutang. Ini kan keputusan semua ini. Gitu. Kenapa? Karena ada satu motivasi yang besar, freedom gitu. Orang mau ngomong apa gitu, tetapi buat saya freedom itu lebih berharga dari segala-galanya. Nah ini banyak sekali diartikan, disempitkan, orang bicara financial freedom gitu. Sebetulnya tidak hanya financial, tetapi juga adalah life gitu, life freedom itu enggak hanya finansial gitu. Kalau Anda secara finansial itu cukup semua gitu ya kan. Tetapi ternyata Anda ada kan banyak koruptor gitu. Hidupnya ada di mana? Di penjara gitu. Dia financial freedom, Bang. Itu bagaimana tidak? Dia itu mendapatkan bunga aja itu luar biasa. Iya kan triliunan, Bang. Tetapi apa mereka itu berhasil itu menjadi apakah dia kaya gitu. Bagaimana kaya, merentah sipir aja nggak bisa, gitu kan? Nunggu masakan istri pingin dipijitin nggak bisa, bagaimana kaya? Itulah freedom. Ya, jadi satu yang bisa kita gunakan adalah freedom, gitu. Tetapi kadang-kadang, jadi begini, seseorang makanya kalau Anda ingin belajar mengetahui tentang kekayaan, maka belajarlah dari kebangkrutan. Kenapa? Orang baru tahu rasanya, gitu. Apa sih arti kekayaan itu, gitu. Bukan hanya uang, bukan hanya harta benda dan sebagainya. Ini motivasi yang luar biasa dalam. Nah, yang kedua adalah giving. Jadi ketika giving itu menjadi sebuah motivasi utama dan sesungguh-sungguhnya motivasi, kira-kira gitu ya, gitu orang nyari duitnya juga kenceng gitu ya, tetapi ngelepasnya juga. Jadi ukuran dari sukses dia, kalau orang yang menjadikan freedom sebagai motivasi, maka ukuran kebahagiaan dia adalah freedom itu sendiri, gitu. Dia akan bekerja, dia akan menabung, nah giving juga begitu. Berapa banyak gitu ya. Kalau kita belajar dari Rasul itu enggak pernah nolak orang datang. Enggak ada yang tertolak. Iya aja semua. Gitu. When talk about giving, sedekah, the answer is only yes gitu. Enggak ada gitu jawaban yang lain dari Rasul. Ini kan hebat luar biasa. Seperti Abdurrahman bin Auf, habis semua gitu. Besok nyari duit ke pasar ke segala macam, dia dikasih duit. Ketika Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah dan ditawarin, ambillah separuh hartaku gitu.
satu istriku gitu. Waduh hebat banget. Tapi yang ini kita banyak penontonnya yang nggak nyampe ini. Ya, Bang Aswandi aja pengen tahu banget yang kedua itu. Gitu. Loh, kalau motivasinya adalah motivasi internal, mesti diambil. Mesti eksternal. Tetapi dia punya motivasi yang luar biasa. Ya namanya internal motivation. Gitu, deep motivation. Ngasih gitu. Ngasih sebanyak-banyaknya gitu. Maka dia memulai lagi dan sebagainya, membangun itu dengan demikian enteng gitu. Karena dia punya motivasi giving. Nah, giving, apakah kita mampu gitu? Lihat bagaimana cara bermain kalian gitu. Kita nabung nih gitu kan, di IWF ada sedekah, ada nabung, ada budget semua. Sedekah budgetnya habis, tinggal tabungan gitu. Keluar enggak untuk tabungan, untuk sedekah gitu. Kalau keluar, mungkin ini yang menjadi deep motivation kita. Mungkin berapa banyak? Enggak tahu seberapa banyak gitu. Tetapi yang pasti orang-orang terkaya di dunia ini gitu, orang-orang yang ada di sini. Orang-orang filantropi gitu. Orang-orang yang sungguh-sungguh kaya. Kita kalau mau kaya jangan belajar dari tetangga gitu. Wah, dia itu buka laundry hebat kayak kita niru dia. Kita niru itu yang gede-gede yang hebat-hebat aja. Ya, 10 orang terkaya di dunia begini semua gitu. Kok kita tiru itu tetangga kita yang baru dapat order banyak gitu tapi pelit gitu. Bagaimana gitu? Capek nanti hidup kita. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini adalah growth. Jadi growth itu bisa menjadi demotivation. Semua tergantung dari perjalanan hidup. Jadi apakah giving itu menjadi sebuah keyakinan yang luar biasa? Ya, Yusuf Mansur melahirkan banyak orang yang menjadikan giving itu sebagai demotivation. Mungkin, alam bisawab. Ya, tapi growth. Orang-orang yang kita dulu hidupnya susah, anak kita nggak bisa makan. Saya punya tetangga ya, wah luar biasa kerja keras dan sebagainya, menyekolahkan anak. Kenapa? Karena dia nggak sekolah, bagaimana ditolak, bagaimana dia ingin memperbaiki kehidupannya. Dia tidak ingin melihat anak-anaknya itu nggak sekolah seperti dia. Ini menjadi deep motivation. Nah, growth itu kan banyak sekali, ya banyak sekali. Satu saat saya ketemu sama teman. Ya, teman ini datang ke kantor. Dia cerita sama saya, "Heb, saya ini jual batu bara." Ya, jual batu bara. Banyaklah saya menjadi broker-broker. Nah, satu saat juga saya nolongin teman ini, teman itu. Tapi kok orang pada nggak minta, nggak ini ya, dia nggak ngasih saya uang gitu. Lah, kenapa? Kamu minta nggak? Ya enggak lah. Tapi mestinya kan dia tahu sendiri. Gitu, masa nggak ngerti gitu. Loh, ngerti dari mana? Dipikir, kenapa kamu nggak minta? Saya tanya. Iya, dia mestinya kan udah dewasa pebisnis, dia mesti. Yang kedua, awan nggak enak gitu. Dipikir saya cuma nyari duit gitu. Terus kenapa? Saya bilang, kamu punya anak gitu, punya segala macam. Kenapa kamu tidak mengatakan kepada dia? Nah ini, dia nangis itu ketika dengan saya. Kamu punya anak-anak sampai nggak bayar sekolah, tetapi kamu tidak melakukannya kepada orang lain, gitu. Artinya kamu tidak memiliki sama sekali motivasi dari dalam yang sesungguh-sungguhnya. Nah, orang yang benar-benar menyadari ini, dia akan melakukan apapun, Bang, gitu. Jangankan gitu, deal bisnis yang punya, yang dimiliki pun akan dia korbankan gitu demi untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, ini growth gitu. Sangat sulit sekali mencari motivasi sesungguhnya gitu, karena semua itu banyak tergantung dengan perjalanan hidup kita. Apa motivasi yang keempat? Motivasi yang keempat ini kita belajar dari yang namanya Muhammad Yunus. Ya, Muhammad Yunus ini luar biasa
melihat banyak orang miskin, ya kan? Kok banyak ya orang miskin di Bangladesh, di mana? Di Bangladesh itu terus dia amatin gitu. Dia kan akademisi itu Bang, gitu di riset dan sebagainya. Akhirnya dia bangun bank dan sebagainya, dan sekarang bank itu bank seperti Grameen Bank itu ditiru di seluruh dunia. Ya. Dia meraih hadiah Nobel. Kekayaannya luar biasa banyak gitu, tetapi hidupnya kok biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kekayaan itu tidak menjadi motivasi utama gitu. Dan benar-benar dilupakan. Ada motivasi yang luar biasa. Dia ingin mengabdikan dirinya kepada kehidupan. Orang tuanya itu, ibunya itu mengatakan, kamu hidup itu cuma satu, yaitu berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nah, inilah hidup yang dia dedikasikan. Saya memang hidup untuk ini. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya kita nggak harus begitu juga. Gitu. Artinya kekayaan boleh nikmati, tetapi ketika membangun itu harus ada sebuah motivasi yang paling dalam, yang seperti ditunjukkan oleh Pak Muhammad Yunus ini. Ya. Nah, Pak Hamid itu yang saya barusan cerita itu seorang perawat anak yatim. duda, ya, duda di Banten. Dia ketika dia itu melihat kok banyak anak-anak yatim yang keleleran, nggak ada yang ngurusin, dia terpanggil sehingga dia ngurusin banyak anak yatim sampai istrinya nggak tahan, dia minta cerai istrinya. Istrinya minta cerai, dia tetap jalanin, gitu. Anaknya luar biasa, itu tidur itu anaknya itu sampai waktu kita pertama kali ke sana itu nggak ada ruang, tidak ada ruangan, gitu. Bayi ada 3. Sekarang kita tanya, berapa banyak orang yang sulit nyusuin anaknya 1 beli susu? Banyak. Pak Hamid banyaknya minta ampun, sekolah semua. Sekali bayar SPP itu Bang, 17 juta gitu. Itu 1 bulan. Luar biasa sekali gitu. Kok dia bisa mampu gitu? Karena ada satu hal yang dia miliki, yaitu dedikasi terhadap hidup. Ini menjadi sebuah, bagaimana kalau kita memiliki mentalitas seperti itu? Pasti yang namanya pengusaha-pengusaha luar biasa gitu. Apalagi cuman tak rugi gitu, nggak ada masalah itu. Gitu. Apalagi cuman menunda, nggak pakai Alphard dulu, nggak ada masalah gitu. Dan kenyataannya orang-orang seperti ini yang ringan di dalam menjalani hidup gitu. Karena dia memiliki motivasi yang terdalam. Nah, contoh yang kelima dalam deep motivation ini adalah leadership. Ya, jadi orang banyak, saya punya teman SMP gitu. Dia itu saya nggak mau masuk ke perjudian gitu. Saya nggak mau masuk ke mana diajak untuk masuk ke bar, nggak mau gitu. Kenapa? Karena cita-cita saya itu jadi pamong. Luar biasa, nggak mungkin lurah, mungkin ketua RW, tapi begitu dia menjaganya gitu. Nah, banyak orang-orang seperti yang di Richard Branson ini yang ada di sini ya. Dia itu kekayaan udah cukup, tetapi bagaimana? Dia itu ingin menjadi model gitu. Dia punya banyak pengikut. Nah, leadership ini itu sebetulnya bisa menjadi motivasi semua orang. Karena semua orang itu selalu bisa memimpin yang lain. Gitu. Bahkan kata Rasul, pembantu pun kan pemimpin juga, memimpin dari harta majikannya ya. Gitu. Selalu ada. Kalian nggak usah khawatir, wah saya ini omsetnya masih 1 miliar. Tapi kalau leadership itu menjadi motivasi, Anda punya pengikut gitu, akan menjadi power yang luar biasa gitu. Ya tentu kalau Anda gitu masih pengusaha 1 miliar, nggak perlu memimpin yang
gede-gede gitu ya, kayak saya gitu misalnya Richard Branson itu ya enggak lah gitu. Ya saya ya kalian-kalian ini yang bandel-bandel ini kan, gitu ya kan masih ada juga gitu kan. Selalu ada yang bisa kita pimpin dan itu bisa menjadi motivasi yang luar biasa. Saya dengan posisi saya seperti ini, gitu kira-kira Anda kebayang nggak, Don gitu. Aku minta dong uang sekian gitu, aku minta disedekahi, ya nggak mungkin lah gitu. Ingin menunjukkan ya, kalau masalah kesulitan gitu, kesulitan itu tidak pernah akan hilang. Ya, kenapa? Karena ya Allah itu justru mendatangkan kesulitan sebelum pertolongannya datang. Nah ini 5 contoh dari deep motivation. Anda gali sendiri sesuatu yang datang dari dalam diri Anda sendiri, gitu. Karena begitu Anda memiliki deep motivation, maka Anda bisa memutuskan hidup itu dengan sangat powerful. Tidak peduli tentang ocehan orang, cibiran orang. Ya, maka untuk menjadi orang sukses itu dikatakan kita harus mastering criticism. Mastering criticism itu apa? Tahan terhadap cibiran orang, itu bahasanya. Hidup kita itu banyak rusak karena kita cuma takut itu diomong orang begini, orang begitu. Saya itu pernah satu saat gitu ya, nyumbang gitu. Ada satu proyek gitu, pembelian tanah wakaf dan sebagainya. Ini pengusaha juga Bang, gitu. Minta bantu, saya bantu 50 juta. Habis itu apa dia bilang? Wah, saya itu cuma ngetes Pak Happy gitu. Kira-kira nyumbang apa enggak gitu. Saya nyumbang 50 juta masih bicara begitu. Saya bilang kalau tahu begitu enggak saya sumbang, mending saya diomongin gitu. Buat apa? Buat latihan. Saya punya deep motivation apa enggak, atau cuman pengen di apa namanya, dipuji aja. Dipuji udah sering gitu ya. Gitu, kalau enggak ada yang muji, saya suruh istri saya muji saya gitu. Iya, masih punya pengikut saya di rumah, ya kan? Gitu. Iya, itu tepuk tangannya terlambat. Ya. Jadi get deeply motivated gitu. Kalau kita memiliki ini, maka kita memiliki keberanian. Hidup itu yang mesti berani melakukan sesuatu gitu. Mesti berani, apa yang kita takut itu. Kalau memang halal, apalagi yang kita takutkan. Ya, takut ini, diem aja kita juga beresiko. Ya, semakin banyak keputusan yang kita ambil, semakin produktif hidup kita, semakin berarti. Apakah keputusan itu salah atau tidak? Akhirnya kita serahkan kepada Allah hasilnya. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, mudah-mudahan 5 hal ini bisa mulai menjadi sebuah penggalian kepada teman-teman semua anak-anak yang hari ini membangun diri. Indonesia membutuhkan orang-orang yang benar-benar kaya, bukan yang kelihatan kaya. Gitu Pak, terima kasih. Namun sebelum saya akhiri, saya minta kepada Pak Happy untuk menyampaikan satu closing statement barangkali apa yang harus kita lakukan ke depan. Iya, jadi hidup itu hanya sekali. Kita harus memutuskan, apakah kita akan dianugerahi oleh banyak harta, ataukah sedikit harta, ataukah kita akan dianugerahi dengan bisnis yang sukses, atau bisnis yang biasa-biasa saja, ataukah kita akan dianugerahi dengan uang banyak atau sedikit, semua kita serahkan kepada Allah. Urusan kita adalah kita memutuskan dan bertindak untuk membangun kekayaan. Itu yang penting untuk kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Happy dan para sahabat pejuang seluruh tanah air. Itulah akhir dari acara kita hari ini. Semoga kita tetap konsisten dan istiqomah dengan mengikuti acara ini, tetap memilih menjadi pejuang. Karena menjadi pejuang dan membela agama dan bangsa itulah sangat menenteramkan hati. Mudah-mudahan kita akan segera kembali pada episode yang akan datang. Dan sebelumnya, sebelum saya tutup dan akhiri, sambutlah dengan penuh semangat. Salam kebanggaan kita. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Kepada Allah kita berserah diri, mudah-mudahan semua ini ada nilai di hadapannya. Dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.